Handoko terkejut melihat ada sesosok perempuan mirip kuntilanak dan sesosok makhluk tinggi besar hitam di sudut ruangan sedang berbicara dan berbalik ke arah Handoko. Makhluk tinggi besar hitam seperti genderuwo dengan sekujur badan penuh bulu, mata yang merah, taring yang tajam, kuku yang panjang dan tajam pula, menyeringai menggeram ke arah Handoko. Muncul kepala ular yang begitu besar langsung melahap kepala domba beserta karungnya. Itu apa, Kang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua Baraya KMS dimanapun kalian berada. Video kali ini masih melanjutkan kisah pesugihan perjanjian darah Gunung Salak yang ritualnya dilakukan oleh sang pelopor Aki Danuwarta di Goa Lengkob yang berada di wilayah Pekampungan Tapos, Desa Sukaharja, Bogor. Pada waktu itu, di cerita terakhir Aki Danuwarta meninggal dunia dan sebelum kematiannya dia berwasiat agar anak keturunannya melanjutkan perjanjian darah ke Gunung Salak dengan dibantu oleh Abah Ano sahabatnya. Karena kalau tidak, akibatnya bisa fatal. Semua harta yang sudah dimiliki, yang dinikmati berpuluh-puluh tahun lamanya, akan lenyap dalam sekejap mata. Diambil, ditarik kembali oleh mereka, para dangyang di Gunung Salak sana. Anak-anak keturunan Aki Danuwarta pun tentunya tak ingin kehilangan kemewahan yang mereka miliki. Dan tentunya bersedia akan melanjutkan ritus perjanjian darah yang dilakukan oleh Aki Danuwarta. Pasca kematian Aki Danuwarta, yang memang selama prosesi pemakaman banyak hal-hal aneh yang dirasakan, yang terjadi, dialami oleh keluarga besar serta warga di sekitar. Jenazah Aki Danuwarta, seperti umumnya jenazah para pelaku pesugihan, ketika dibawa ke pemakaman, itu banyak keganjilan yang terjadi. Dimulai keranda yang susah untuk diangkat, perlu didoakan dulu oleh ustadz setempat. Dan ketika keranda bisa dibawa dipikul menuju ke pemakaman khusus keluarga, keranda sepanjang perjalanan yang awalnya ringan terasa begitu berat dan semakin berat. Yang umumnya hanya dipikul oleh 4 orang, keranda jenazah Aki Danuwarta itu sampai dipikul oleh 8 orang. Saking beratnya, padahal jenazahnya ini kurus. Paling bobotnya hanya sekitar 4-50 kg. Itu betul-betul tak masuk di akal. Bahkan ketika memasuki area pemakaman, itu langit katanya mulai menggelap seperti mendung. Angin riuh datang dan menerpa area pemakaman, membuat pepohonan di sekitar terguncang, seolah alam enggan menerima jenazah dari si Aki Danuwarta. Namun walau banyak halang rintangan yang terjadi, warga tetap bergotong royong sampai akhirnya jenazah Aki Danuwarta pun berhasil dikebumikan. Nah, selepas pemakaman Aki Danuwarta, keanehan pula terjadi ke usaha-usaha milik Aki Danuwarta, seperti toko emas, terlebih lagi khususnya toko sembako, yang pada waktu itu
beralih tangan kepada Bu Asih, termasuk Utami, yang bekerja dan mengelola toko sembako itu. Keanehan yang terjadi sehubungan dengan toko sembako Aki Danuwarta. Pada satu ketika, ya sekitar 3-4 hari pasca kematian Aki Danuwarta, sebut saja namanya Mas Kodir, salah satu warga Cirebon yang mata pencahariannya menjadi seorang penjual nasi goreng keliling di sekitar area perkotaan, pasar dekat dengan toko sembako Aki Danu. Malam itu, seperti biasa, Kodir mendorong roda nasi goreng sambil memukul-mukul mangkok menawarkan barang dagangannya. Malam itu entah kenapa suasana terasa begitu sepi, padahal baru sekitar jam 9 malam. Ketika Mas Kodir mendekat ke arah toko sembako Aki Danu. Di sini Mas Kodir belum tahu kalau Aki Danu sudah meninggal. Ketika lewat ke arah toko sembako, Kodir mencium bau minyak melati yang begitu menyengat. Bulu kuduk Kodir pun meremang. Merinding dia. Ada rasa takut dalam hati dengan kemunculan bau kembang melati yang begitu tajam. Seumur-umur dia jualan tiap malam, lewat di depan situ, baru pertama kali mengalami kejadian aneh. Nah, ketika tepat melintas di depan toko sembako, Kodir kembali memukul mangkok, membunuh sepi, mengusir rasa takut, dengan suara sedikit bergetar menawarkan barang dagangannya. "Nasgor, Nasgor," teriak Kodir. Lalu terdengar suara perempuan dari balik pintu toko yang begitu gelap memanggil Kodir. "Mas, Nasgornya mas!" teriak suara perempuan itu. Kodir pun berhenti di depan toko sembako. Terdengar pintu dibuka. Lalu muncullah sesosok perempuan, rambutnya panjang, berbaju putih dengan aroma melati yang begitu tajam. Kodir sempat terpana. "Lah, Mbak, pesen nasgor?" "Iya mas, buatkan nasgor 1 yang pedas," ucap perempuan itu. Kodir menggaruk-garuk kepala. Dia begitu asing dengan si perempuan. Perempuan itu cantik, namun kulitnya yang putih malah terlihat pucat. Wajahnya mirip seperti ya orang-orang Chinese. Agak sipit-sipit matanya. "Mbak, karyawan baru di toko sembako ini?" Perempuan itu hanya mengangguk, lantas duduk di kursi kayu di depan toko, menunggu nasi goreng pesanannya selesai. Kodir tak banyak ucap, tak banyak ngomong, langsung membuat pesanan dari si perempuan. Nah, ketika pesanan sudah selesai, dimasukin ke piring, lalu disodorkan ke perempuan itu. Kodir pun ya kembali membereskan bekas masak barusan. Baru beberapa detik, Kodir beberes. "Mas, tambah lagi mas." "Hah? Tambah lagi mbak?" "Iya mas, saya lapar," ucap perempuan itu. Kodir terheran-heran. Ini perempuan makannya kayak apa? Gak sampai 2 menit nasi goreng sepiring habis. Kodir ya senang-senang aja dong. Dia buat lagi nasi goreng. Sampai 3 kali perempuan itu memesan nasi goreng ke Kodir. Singkatnya nih, selepas makan 3 piring nasi goreng full, si perempuan pun menyerahkan selembar uang kepada Kodir. "Waduh mbak, ada yang pas enggak mbak?" Perempuan itu hanya menggelengkan kepala. Kodir pun berbalik menuju ke sorong roda,
ngambil duit kembalian. Ketika uang masih dipegang, duit kembalian sedang dihitung. Loh, Qadir terkejut. Duit dari si perempuan itu berubah menjadi daun jambu. Mbak, loh, si perempuannya ngilang. Pintu udah tertutup rapat, bahkan kursi kayu yang tadi tempat duduk si perempuan pun gak ada. Di sini bau melati kembali menyengat, tercium di hidung Qadir. Daun jambu yang tadi berupa uang masih dalam genggaman tangan Qadir yang gemetar. Dan seketika Qadir pun menengadah mendengar suara perempuan tertawa. Ketika Qadir menatap, terlihatlah si perempuan tadi duduk bertengger di atap toko dengan kaki terayun-ayun, dan di sampingnya ada pula sesosok makhluk tinggi besar hitam dengan mata yang begitu merah menyeringai menatap tajam ke arah Qadir. Qadir tak pikir panjang, dia lantas berlari tunggang langgang meninggalkan gerobak nasi gorengnya di depan toko sembako. Qadir berlari teriak meminta tolong. Di kejauhan dia melihat ada beberapa orang yang sedang berkerumun. "Mas, tolong mas, tolong!" teriak Qadir. Qadir pun berlari mendekat. Lah, Mas Qadir, ada apa mas? "Anu mas, setan mas, setan." Setan di mana? Itu mas, toko sembakonya Juragan Danu. Terkejut mereka semua. Loh. Kok bisa mas? Gimana ceritanya mas? Di sini Qadir pun cerita apa yang barusan dia alami. Terkejut semua orang karena toko itu semenjak kematian Aki Danuwarta belum dibuka dan gak ada orang yang tinggal di sana. Yakinlah Qadir kalau memang perempuan tadi bukanlah manusia. Akhirnya dengan terpaksa esok paginya lah baru Roda dijemput dari depan toko Aki Danu. Nah, semenjak kejadian itu, Qadir gak berani lagi jualan malam hari lewat depan toko sembako. Selalu mengambil jalan memutar. Bukan hanya itu saja. Satu ketika malam minggu, seorang pemuda yang sebut saja bernama Tony. Si Tony ini pulang ngapel dari rumah kekasihnya. Jalan kaki. Kebetulan waktu itu dia pulang sendirian. Dua kawannya yang mengantar sudah pulang terlebih dulu. Nah, ketika Tony berjalan di trotoar, di emperan toko, tibalah dia di depan toko sembako Aki Danuwarta. Hampir mirip seperti tukang nasi goreng. Ketika tiba depan toko, si Tony mencium bau kembang melati bercampur bau anyir. Si Tony sampai menutup hidung saking baunya yang membuat Tony begitu mual. Begitu Tony tepat di ujung toko, ingin bergegas berlari, tiba-tiba ada yang memanggil Tony. "A, dari mana A?" Suara perempuan bertanya kepada Tony. Tony lantas berbalik dan melihat perempuan yang begitu cantik tersenyum menyapa Tony. Tony sempat terpana, mulut menganga tak sanggup berkata apa-apa. Daya tarik seperempuan ini begitu kuat, membuat Tony seperti yang terkena gendam. Perempuan itu menggupaikan tangan ke arah Tony. Tony seperti yang ditarik, dia berjalan mendekat. Dan ketika berjalan mendekat inilah, ketika si perempuan tepat di depan Tony, wajahnya berubah setengah hancur dan setengah lagi menyerupai sisik-sisik ular. Disinilah Tony tersadar, dia pun berlari ketakutan. Nah, kabar tentang penampakan sosok hantu perempuan
dan sesosok gendruwo di toko sembako Aki Danuwarta. Akhirnya sampai juga ke keluarganya Bu Asih. Di sini Bu Asih yang mewarisi toko sembako, memang dia tak ada niatan untuk melanjutkan usaha itu. Apalagi selepas mendengar banyak hal ganjil yang terjadi pasca kematian bapaknya, Bu Asih pun berniat menjual toko sembakonya dan menyuruh Narto, anak laki-lakinya, untuk menawarkan toko sembako itu. Dengan alasan nanti uang hasil penjualannya akan dijadikan modal usaha lain. Narto pun yang mengikuti perintah sang ibu. Di depan pintu toko sudah dipasang tulisan dijual. Dan Narto pun menawarkan toko tersebut ke beberapa kenalannya. Namun yang di Cirebon, karena sebagian besar sudah tahu akan siapa Aki Danuwarta dan bagaimana keangkeran dari toko sembako itu, tentunya tak ada satupun yang berani menawar apalagi membeli. Sampai satu ketika ada seorang lelaki datang bertamu ke rumahnya Bu Asih. Utami ingat betul karena saat itu dia pun sedang berada di rumah ibunya. Orang yang bertamu ini tubuhnya tegap dengan perut agak buncit. Ketika pintu dibuka, si orang yang bertamu tersenyum. Apa betul ini rumahnya Bu Asih? Betul, Mas. Mas ini siapa dan dari mana ya, Mas? Ini, Bu. Kebetulan saya dapat info. Katanya toko sembako yang di pinggir jalan raya mau dijual, Bu. Oh iya. Masnya berminat? Iya, Bu. Saya berminat, Bu. Ya itu pun kalau harganya cocok. Lalu Bu Asih pun mempersilahkan si tamu yang bernama Handoko duduk di teras rumah. Disuguhi minuman, Bu Asih duduk pula di kursi menghadap berhadapan dengan Handoko. Dan di sini Handoko memperkenalkan dirinya. Dia berasal dari daerah Kuningan dan baru pindah ke Cirebon bersama istrinya. Dan Handoko berniat mau buka usaha, lagi nyari tempat. Kebetulan ketika datang ke pasar, dia lihat toko sembako dipasang plang mau dijual. Maka langsung datang ke rumahnya Bu Asih. Bu Asih pun menyebutkan harga dari toko sembakonya itu. Awalnya di sini Handoko agak keberatan karena harga yang terbilang begitu mahal. Tetapi Bu Asih berkata, "Yo jangan dulu nawar, Mas. Sebaiknya lihat dulu. Toko itu begitu besar ke dalam. Ada 4 kamar, 4 ruangan selain toko. Toko itu bisa dijadikan tempat usaha sekaligus tempat tinggal. Kalau ada rejeki, Mas Handoko ya bisa bangun lantai 2 pula. Karena bangunan bawahnya sudah begitu kuat. Gak perlu pasang tiang beton atau sejenisnya." Di sini Handoko pun setuju, mau survei dulu isi dalam toko sembako itu. Maka Utami disuruh manggil Narto, kakaknya. Narto pun datang lantas membawa Handoko survei toko sembako. Singkat cerita, dibonceng pakai sepeda motornya Narto, Handoko pun tiba di depan toko sembako itu. Narto langsung mengeluarkan kunci, gembok dia buka. Namun Handoko menatap ke arah toko sembako. Perasaannya mengatakan ada sesuatu yang tak wajar. Hawa toko itu terasa seperti hawa pemakaman. Rasanya seperti sedang berdiri di depan kuburan. Belum apa-apa, bulu kuduk Handoko udah meremang. Padahal siang. Begitu pintu terbuka, Narto terkejut. Handoko seperti orang linglung menatap ke arah toko. Mas Handoko, Mas. Astagfirullahaladzim. Ya gimana Mas Narto? Ayo, katanya mau survei. Iya Mas, pimpin jalan Mas. Dipimpin nih sama si Narto. Masuk ke dalam toko,
Ruangan demi ruangan dicek oleh mereka berdua. Bahkan masih ada tuh perabotan dan barang-barang yang belum laku. Narto pun berkata, "Nah Mas Handoko, kalau toko ini jadi dibeli sama Mas Handoko, isi barang jualan di dalam toko, itu hitung-hitung bonus buat Mas Handoko." Handoko pun mengangguk. Jackpot menurut pikiran Handoko. Karena kalau dihitung-hitung, nilai barang jualannya itu begitu besar. Ini mah udah beli tempat, dikasih modal gitu. Handoko lantas minta izin Narto mengecek ke ruangan-ruangan di bagian belakang berupa kamar-kamar. Semakin jauh berjalan ke dalam, Handoko semakin merasa ada yang tak wajar. Terlebih ketika menoleh ke sebuah ruangan terbuka, Handoko melihat ada tampah dengan sesaji yang sudah mengering. Narto paham apa yang menjadi pikiran si Handoko. "Oh itu jangan kaget Mas, ini Cirebon. Kita masih memegang teguh adat leluhur. Itu kebiasaan di keluarga saya. Di malam Jumat kita suka memberikan sesaji untuk leluhur-leluhur kami. Bukan aneh-aneh Mas," ucap Narto sambil tersenyum, berusaha menjelaskan. Handoko mengangguk paham. "Izin ya Mas, mau lihat-lihat ruangan lain?" "Ya silakan Mas, silakan." Baru beberapa langkah Handoko menjauh dari Narto. Handoko terdiam. Dia samar mendengar suara orang yang sedang berbicara dan arahnya dari sebuah kamar yang pintunya tertutup rapat. Dan entah kenapa di sini Handoko tertarik untuk mendekat. Narto agak heran melihat Handoko berjalan seperti orang linglung. Narto berkata, "Lah ini Mas Handoko kenapa? Kok jalan kayak orang linglung?" "Ih, amit-amit. Ini orang waras apa orang gila?" pikir si Narto. Narto langsung mendekat ke pintu yang tertutup. Gagang pintu dia putar. Begitu pintu dia dorong, seketika Handoko terkejut melihat ada sesosok perempuan mirip kuntilanak dan sesosok makhluk tinggi besar hitam di sudut ruangan sedang berbicara dan berbalik ke arah Handoko. Makhluk tinggi besar hitam seperti genderuwo dengan sekujur badan penuh bulu, mata yang merah, taring yang tajam, kuku yang panjang dan tajam pula, menyeringai menggeram ke arah Handoko. Dan di sini Handoko tak pikir panjang, menjerit ketakutan, lari tunggang langgang sampai Narto tertabrak oleh pundaknya Handoko. Narto terjatuh, Handoko ngabret keluar dari toko sembako. Di sini Narto hanya menengok ke arah Handoko lari dan ke arah kamar yang terbuka. Loh, bener kan? Bukan orang waras, wong gendeng. Lari kayak abis ketemu setan. Namun ketika Narto menoleh ke ruangan yang terbuka barusan, Narto pun terkejut karena dua makhluk perempuan dan genderuwo itu berjalan keluar dari pintu mendekati ke arah Narto. Narto pun seperti Handoko lari keluar, menutup pintu, nyelah motor, langsung pulang ke rumah ibunya. Dengan muka pucat pasi, terburu-buru, motor dia standar, Narto langsung menggedor pintu rumah sang ibu. "Bu, bu, alah bu, buka bu!" teriak Narto. Bu Asi dari dalam pun berlari membukakan pintu. "Lah, ada apa? Kamu kok kayak orang kesetanan?" "Alah bu, bukan kesetanan bu. Aku yo habis ketemu setan bu." "Setan? Setan dari mana? Ini baru jam 11 siang. Ada apa?" Di dalam ceritanya bu, gak enak kalau kedengar tetangga. Narto pun masuk. Lalu dia cerita.
mengenai apa yang dia saksikan di toko sembako. Mendengar itu Bu Asih pun hanya menggelengkan kepala. Narto, ini pasti ada hubungannya dengan almarhum kakekmu. Maksud ibu, Narto, kau kan tahu rahasia terbesar di keluarga kita. Iya ya Bu. Lah terus gimana Bu? Kalau seperti ini nggak bakal ada yang mau membeli toko sembako kita. Toh, jangan hilang akal. Cari orang pinter, dukun atau apa kek, yang bisa mengurus toko sembako kita, mengusir dedemit dari sana, biar toko itu bisa kita jual. Iya juga ya Bu. Ya wis lah, tak cari dulu Bu. Nanti kalau sudah ada, aku kabari ibu, ucap si Narto. Singkatnya Narto pun pamitan pulang kembali ke rumahnya. Beberapa hari Narto mencari informasi, mencari keberadaan orang pintar yang sanggup membersihkan toko miliknya. Namun di Cirebon, katanya Narto ini sudah datang ke beberapa praktisi, itu semua angkat tangan, tak sanggup katanya. Dan anehnya mereka tak mengatakan apapun yang membuat mereka tak menyanggupi membersihkan toko sembako. Akhirnya dari salah satu kawannya, Narto pun diberitahu untuk datang ke daerah Kuningan, menemui seorang sesepuh yang sebut saja bernama Abah Kurdi dari daerah Cilimus. Nah, dikasih alamat sama kawannya, Narto pun dari Cirebon langsung meluncur ke daerah Cilimus Kuningan sana. Bertanya ke beberapa warga berdasarkan alamat tempat tinggal Abah Kurdi, Narto pun diarahkan ke sebuah rumah di daerah pekampungan yang masih begitu asri. Datanglah bertamu ke rumah si Abah Kurdi ini. Abah Kurdi, lelaki setengah baya, mungkin seumuran dengan almarhum bapaknya sewaktu meninggal dulu. Narto memperkenalkan diri, berasal dari Cirebon dan ada keperluan khusus menemui Abah Kurdi. Narto pun dipersilakan masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah, Narto pun konsultasi perihal toko sembako milik sang ibu yang menjadi angker pasca kematian almarhum kakeknya. Bah, tolong saya Bah. Saya mau menjual toko sembako warisan almarhum kakek saya. Tapi susah Bah. Lah, susah kenapa? Itulah Bah. Di toko itu jadi angker. Sudah banyak kejadian. Penampakan makhluk halus. Bahkan saya sendiri beberapa hari lalu melihat pula di siang hari Bah. Ada kuntilanak dan genderuwo di dalam toko sembako itu. Saya mau minta tolong Bah, untuk diusir saja makhluk-makhluk itu agar toko sembako bisa dijual. Terus Mas Narto ini bawa tanah tidak dari lokasi toko sembako itu? Udah Bah, ada. Kebetulan kawan saya nyuruh saya bawa tanah dari sana. Katanya nanti pasti diperlukan. Udah saya siapkan Bah. Si Narto pun mengeluarkan kresek yang berisi tanah dari toko sembako, diserahkan ke Abah Kurdi. Begitu memegang tanah itu, Abah Kurdi muntah. Kayak yang ditembak. Loh, Bah, Abah kenapa? Gak kenapa-napa. Cuman kena tembak saja. Ini ada yang gak beres. Tapi untuk lebih memastikan, mau Abah periksa dulu. Tunggu sebentar di sini. Abah Kurdi izin mau ritual menerawang. Apa penyebab sebenarnya toko sembako itu malah dihuni makhluk halus? Abah Kurdi terlihat masuk ke dalam kamarnya, membawa tanah yang diberikan oleh Narto. Selang setengah jam kemudian, terdengar suara benturan. Narto sampai terkejut. Tak berselang lama,
pintu terbuka, Abah Kurdi keluar terbungkuk sempoyongan. Loh, Bah, Abah nggak kenapa-napa, Bah. Tenang saja. Abah nggak kenapa-napa. Cuman punggung Abah kebentur dinding. Loh, kok bisa, Bah? Ini semua gara-gara toko sembako milikmu itu. Terkejut dong si Narto. Maksud Abah Kurdi ini apa? Tanah langsung diserahkan ke Narto setengah dilempar. Mas Narto, terus terang saja, Abah tak sanggup untuk mengusir makhluk-makhluk itu dari toko sembako Mas Narto. Barusan saja saya ditendang sama Tu Genruwo. Loh, kok bisa, Bah? Mas Narto, ketahuilah, sampai kapanpun toko itu tak bisa dimiliki oleh orang lain. Karena toko itu terikat perjanjian darah dengan para dangiang dari Gunung Salak. Dan hanya anak keturunannya atau orang yang melanjutkan ritual perjanjian darah, hanya dia yang bisa memiliki dan mengelola toko sembako itu. Yang lain tak akan bisa, ucap Abah Kurdi. Pahamlah Narto di sini. Lantas Narto pamitan sambil meminta maaf karena tulang punggung Abah Kurdi sampai cedera ditendang Genruwo. Narto pun memberikan sejumlah uang hitung-hitung biaya konsultasi. Narto pamitan pulang, langsung balik ke Cirebon menuju ke rumah sang ibu. Narto pun cerita hasil dia datang ke Abah Kurdi, termasuk hasil mendatangi beberapa praktisi di Cirebon. Akhirnya ibunya Utami, Bu Asi, memahami kalau hanya dirinya atau anak keturunannya lah yang bisa mengelola dan memiliki toko sembako itu. Cuman di sini Bu Asih belum pergi ke Gunung Salak. Karena kata keluarga besarnya, barulah nanti selepas 40 hari kematian Aki dan Nuwarta, mereka akan berangkat bersama-sama untuk memperpanjang kontrak darah di Gunung Salak. Maka dengan berat hati, toko pun urung dijual dan tetap tutup sementara sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Waktu berlalu. Tak terasa 40 hari sudah kematian dari Aki dan Nuwarta. Nah, di sini sesuai kesepakatan keluarga besar, anak, cucu, mantu yang keturunan langsung dari Aki dan Nuwarta ada sekitar kurang lebih 20 orang, itu katanya berangkat ke Gunung Salak. Yang tak ikut hanya Utami dan Nela anaknya. Yang lain berangkat semua. Dari satu keluarga, satu orang yang mewakili, yang ada hubungan darah langsung dengan Aki dan Nuwarta. Katanya mau ziarah ke sana. Ya memang ziarah, tapi mau ziarah apaan? Kalau ujung-ujungnya malah menjalin kontrak perjanjian darah. Udah jelas mereka ini pesugihan. Tapi jangan salah loh, walau mereka kaya raya dari hasil pesugihan, tapi kalau dalam urusan agama fanatiknya luar biasa. Gak tahulah apa yang bisa menjadi mereka berperilaku dan punya pola pikir seperti itu. Udah jelas kan sesat yang mereka lakukan, tapi kalau urusan agama fanatiknya luar biasa. Nah, pasca kepulangan keluarga besarnya dari Gunung Salak, waktu itu sekitar 1 minggu, keluarga besar ini menghilang dari Cirebon. Datang kembali ke Cirebon, Asih pun ya pulang ke rumahnya. Waktu itu Utami masih tinggal menempati rumah almarhum Aki dan Nuwarta. Mendengar semua saudaranya sudah pada balik dari Gunung Salak, termasuk sang ibu, disinilah Utami ingin menuntaskan beban yang selama ini ada dalam hati dan pikirannya. Beban apa?
beban jaring tumbal, rantai tumbal yang sudah ditakdirkan mengikat jiwa Utami. Baraya kan semua tahu, Utami waktu semasa hidup Aki Danuwarta, itu Utami pun salah satu yang akan ditumbalkan juga, walau entah kapan. Nah, Utami malam hari sambil menggendong Nela anaknya datang ke rumah ibunya. Loh, Duk, kamu dari mana? Sengaja, Bu. Sengaja Utami selepas mendengar ibu, paman dan Uwa sudah pada pulang. Utami ingin ada yang dibicarakan. Loh, kayaknya penting. Yowis ngomong di dalam. Masuk nih ke dalam si Utami. Nela langsung dia tidurkan. Disimpan di dalam kamar. Utami lantas ngobrol dengan ibunya. Ternyata di sini Utami menceritakan apa yang dia dengar sewaktu semua anak-anak Aki Danuwarta dikumpulkan di rumah tempo lalu. Ternyata Bu Asih terkejut. Dia nggak menyangka kalau waktu membicarakan masalah perjanjian darah, Utami menguping dari luar. Bu, tolong Utami, Bu. Utami masih ingin hidup. Utami belum ingin mati, Bu. Tolong Utami. Selamatkan Utami dari jerat tumbal itu, Bu. Tolong Utami. Utami mengibak menangis kepada ibunya. Siapa sih yang gak takut mati? Bullshit kalau orang bilang gak takut mati. Kayak udah banyak amal aja. Di sini Bu Asih itu sampai menundukkan kepala. Malu, menyesal, kecewa kepada almarhum bapaknya. Karena Asih tak rela Utami mati. Apalagi kan sama anak bungsu. Kita orang tua suka ada rasa berbeda kan. Kerasa lah sama Baraya semua. Nah di sini Bu Asih terdiam cukup lama. Dia tetap menundukkan kepala seperti malu bertatap muka dengan Utami anaknya. Mi, maafkan ibu, tak bisa melindungi kamu. Karena keputusan kakekmu itu mutlak. Tak ada siapapun yang bisa merubah, termasuk ibu. Bahkan nenek kamu pun semasa hidupnya hanya bisa menurut kepada kakekmu. Tapi Bu, Utami gak mau mati, Bu. Utami gak mau mati. Tolong, Bu. Utami sudah berusaha. Orang-orang pintar Utami datangi. Kiai Ustadz Utami datangi. Tak ada yang sanggup membantu, Bu. Tolong Utami, Bu. Tolong. Utami, kalau kau ingin selamat, pergilah. Pergi. Pergi kemana, Bu? Pergilah yang jauh dari tanah Cirebon. Pergi dari Cirebon, keluar dari Cirebon. Menjauhlah agar kau tak terjangkau oleh kutukan perjanjian darah. Apa betul, Bu? Mudah-mudahan saja. Karena hanya cara itulah yang ibu ketahui. Pergilah nak, pergi. Tinggalkan tanah Cirebon ini. Tinggalkan rumah terkutuk ini. Tinggalkan keluarga sesat ini. Ucap Bu Asih. Utami pun lantas menyusut air matanya. Bu, kalau aku pergi, tak mungkin Utami membawa Nela. Biarkan Nela di sini. Biarkan dia, ibu yang mengurus. Hitung-hitung pengganti dirimu yang entah kapan akan kembali ke tempat ibu. Utami pun lega. Lalu dia pamitan. Nela ditinggalkan menginap di rumah Bu Asih. Nah esoknya Nela pun mencari-cari informasi pekerjaan di luar kota. Akhirnya dari salah satu kawan sekolah Utami dulu. Utami dapat tawaran pekerjaan jadi pembantu di salah satu rumah seorang konglomerat di daerah Jakarta. Utami tentunya setuju. Karena pikirannya bukan masalah gaji atau pekerjaan, asal bisa keluar dari Cirebon.
Berangkatlah nih si Utami ke Jakarta sana. Meninggalkan Nela dalam asuhan sang ibu, Utami menghindar dari bayang-bayang kematian, merantau ke ibu kota. Nah, selama di ibu kota, Utami jarang sekali pulang ke Cirebon. Setahun paling cuma sekali, itu pun sekedar menengok Nela dan kembali ke ibu kota. Gak pernah sampai nginep. Bela-belain pulang pergilah dari Jakarta ke Cirebon pada waktu itu. Nah, selepas beberapa tahun kerja di Jakarta, Utami pun menjalin hubungan dengan seorang pria yang masih tinggal di daerah yang sama. Maksudnya di daerah Jakarta. Sebut saja namanya Kang Dani. Nah, Dani ternyata memang begitu berniat serius ingin menikahi Utami. Karena sama-sama saling suka, saling mencintai, Utami pun pulang ke Cirebon membawa Dani. Dia perkenalkan kepada keluarga besarnya. Nah, di sini Dani heran karena kakak-kakak iparnya, ibunya, ibu mertua, keluarga besarnya ini orang-orang mampu, orang-orang berada. Tapi kenapa Utami memilih jadi pembantu di Jakarta? Tapi di sini Dani tak mau banyak bertanya. Dapat izin bisa menikahi Utami pun, Dani sudah merasa lebih dari cukup. Singkatnya, 1 bulan kemudian, pernikahan pun berlangsung. Yang menjadi wali nikah pada waktu itu adalah Narto, kakak laki-laki Utami. Saya nikahkan Sri Utami Purnamasari dengan Dani binti Wahab dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan perhiasan emas 20 gram dibayar tunai. Itu kurang lebih seperti itu. Nah, selepas pasca akad nikah, Dani dan Utami menginap di rumah Aki dan Warta. Karena walau semua orang sudah pada punya rumah sendiri, rumah Aki dan Warta tetap dirawat dan dijadikan tempat kumpul bersama. Ada yang sunatan, nikahan, pasti di rumah besar Aki dan Warta. Maka Utami dan Dani malam pertama pun di rumahnya Aki dan Warta. Namun malam pertama yang mereka berdua jalani di rumah Aki dan Warta bukan berakhir bahagia, malah penuh dengan rasa takut dan bencana. Di mana semalaman jangankan mau kikuk-kikukan, Dani dan Utami semalaman pun gak bisa tidur karena mendengar suara tawa perempuan dan geraman menyeramkan dari kamar sebelah kamar pengantin mereka. Ketika dilihat bersama, kamar itu kosong. Tapi suaranya ada. Pasangan pengantin ini pun hanya tidur meringkuk berpelukan dengan hati dan pikiran penuh ketakutan. Maka esok paginya dengan alasan pekerjaan, Dani minta izin memboyong Utami kembali pulang ke Jakarta. Di Jakarta, pasca menikah, Utami berhenti bekerja karena gaji dari Dani itu lebih dari cukup untuk biaya hidup mereka. Utami dan Dani tinggal di sebuah rumah kontrakan, walaupun kecil, tetapi Utami merasakan ketenangan dan kebahagiaan. Berbeda dengan di Cirebon, walaupun kaya raya, tapi selalu gelisah tak menentu. Singkat cerita, beberapa tahun menikah dengan Dani, Utami pun dikaruniai seorang anak, buah cinta dia dengan Dani, suaminya. Dan sesekali, Utami serta Dani itu datang ke Cirebon untuk menengok ibu mertua serta Nela anak tirinya. Di situ pula lah Utami mengetahui toko sembako kembali dijalankan oleh ibunya, yang berarti ibunya sudah menjalani kontrak darah. Termasuk toko emas milik almarhum sang kakek yang beralih kepemilikan menjadi milik salah satu uaknya, berganti nama dan menjadi ciri pula kalau uaknya pun melanjutkan kontrak perjanjian
darah. Nah, waktu pulang dari Cirebon inilah Dani menanyakan sebuah pertanyaan yang sudah lama terpendam. Mah, mohon maaf tapi ya, terus terang aja, Papa sampai sekarang penasaran. Loh, masalah apa, Pak? Ini loh, keluarga besar kamu itu semua orang kaya raya. Hubungan pun dengan kamu kan begitu baik. Tapi kenapa kamu malah merantau jadi pembantu di Jakarta? Gak ngerti, Papa. Utami terkejut. Hal itu ternyata yang jadi pertanyaan Dani suaminya. Di sini Utami awalnya ragu. Namun keraguan itu cepat sirna ketika menatap wajah Dani yang bersungguh-sungguh ingin tahu apa masalahnya Utami sampai jadi pembantu di Jakarta. Lah di sini Utami pun cerita apa adanya tanpa ada satu hal pun yang dia tutupi. Tentunya di sini Dani terkejut karena keluarga besar sang istri kaya raya dari hasil muja. Terlebih lagi Dani terkejut karena Utami akan dijadikan tumbal oleh keluarga besarnya sendiri. Dan di sini Dani pun yang tak ingin istrinya mati, dia mengatakan dan berjanji kepada Utami akan berusaha mencari cara agar Utami lepas dari jerat tumbal yang membayangi hidupnya. 1 bulan kemudian, pasca Utami cerita tentang jerat tumbal yang membayangi hidupnya, Dani tak tinggal diam. Dia berikhtiar ke sana kemari mencari cara. Sampai akhirnya direkomendasikan oleh adik iparnya. Dani pun disuruh menemui seorang ustadz ahli hikmah di daerah Banten. Sebut saja namanya Ustadz Bukhori. Diberi alamat oleh adik ipar, Dani pun izin kepada Utami untuk konsultasi datang menemui Ustadz Bukhori. Dani berangkat sendiri dari Jakarta ke Banten. Tiba di Banten, tak susah mencari rumah dari Ustadz Bukhori ini karena sudah cukup dikenali oleh orang-orang di sekitar tempat tinggalnya. Nah, ketika datang ke tempat Ustadz Bukhori, di situ banyak pula tamu-tamu yang berdatangan mengantri giliran untuk berkonsultasi atau berobat. Dani pun terpaksa menunggu, bahkan sempat bercakap-cakap dengan salah satu tamu yang mengantri giliran pula. Dan ketika tiba saatnya giliran dari Dani, Dani bergegas masuk dan begitu terkejut ketika bertemu dengan Ustadz Bukhori. Ustadz Bukhori ini ya masih terbilang muda, usianya sekitar 40 tahunan. Dani pun berkonsultasi perihal masalah tumbal yang menjerat sang istri. Dia ceritakan semua berdasarkan penuturan Utami tanpa ada satupun yang dikurangi. Mendengar itu semua, Ustadz Bukhori mengangguk paham, lantas dia berkata, "Kang Dani, begini saja. Saya insya Allah sanggup melepaskan istri Kang Dani dari jerat tumbal pesugihan. Namun syaratnya cukup berat." "Apa syaratnya, Pak Ustadz?" "Syaratnya harus ditebus oleh seekor domba jantan. Ditebus tumbalnya. Dan selepas itu baru dilepaskan jerat tumbal itu, kutukan kematian itu dari tubuh istri Kang Dani." "Waduh, pakai domba ya Pak Ustadz?" "Iya, pakai domba." "Kira-kira untuk semua biayanya jatuhnya berapa Pak Ustadz?" "Untuk semuanya cukup 12 juta untuk beli domba dan keperluan sesaji lainnya. Nanti disembelih di sini dan bawa istri Kang Dani kemari pula. Pagi kita sembelih dombanya dan malam harinya akan saya urus. Saya lepaskan jerat tumbal dari tubuh istri Kang Dani." Awalnya berat Dani ini
tapi teringat istrinya tak bisa hidup tenang karena dikejar-kejar kematian. Akhirnya dengan terpaksa uang tabungan yang hanya ada sekitar 15 juta, yang 12 juta itu dia serahkan semua kepada Ustadz Bukhori. Lalu Ustadz Bukhori berkata, "Hari Kamis minggu depan datang kemari bawa istrimu. Ritual kita lakukan." "Siap Pak Ustadz. Kalau begitu saya pamit pulang dulu. Sebentar, jangan pergi dulu." "Ada apa Pak Ustadz?" "Makhluk itu ada yang mengikuti dirimu. Tunggulah di sini, biar Pak Ustadz bereskan dulu." Ustadz Bukhori masuk ke dalam kamar. Sekitar setengah jam kemudian keluar, memberikan air doa katanya. Diminum oleh Dani, barulah Dani dipersilakan pulang balik ke Jakarta. Tiba di Jakarta, Dani pun cerita, walau tak bilang kalau dia habis duit sekitar 12 juta. Namun di perjalanan sebelum tiba ke rumah kontrakan, Dani ini mampir dulu ke rumah adik iparnya. Pinjam duit buat nanti biaya operasional, pulang balik ke Banten lagi. Singkat cerita, di waktu yang sudah ditentukan, Dani dan Utami berangkat ke Banten. Anak mereka dititipkan ke adiknya Dani. Tiba di Banten, seekor domba jantan dengan tanduk yang besar sudah ada di belakang rumah Ustadz Bukhori. Lalu Ustadz Bukhori berkata, "Kang Dani, nanti tepat azan asar kita sembelih domba itu. Dan nanti kepalanya kita larung." "Larung kemana?" "Dilarung ke sungai Ciujung. Itu sebagai simbol melepaskan tumbal yang menjerat jiwa istrimu. Kepala kambing itu beserta 4 kakinya akan dijadikan ganti kepada para dangiang di Gunung Salak. Dan dagingnya akan kita jadikan makanan, kita bagikan ke para tetangga di sekitar sini." Jadi kepala sama kakinya mah dilarung, katanya buat ganti ke para dangiang Gunung Salak. Berarti, nah mesti paham Baraya, berarti apa? Ini kayak ngasih sembelihan ke berhala. Hukum dagingnya apa? Haram. Karena kepala dan kakinya dikasih ke ririwa, ke dedemit. Itu haram dimakan, ya nggak boleh kalau ada yang seperti itu. Mungkin Kang Dani mah nggak tahu, udahlah nggak apa-apa, itu kan masa lalu. Dani pun setuju. Maka tepat sore hari, kambing atau domba itu pun disembeli oleh Ustadz Bukhori. Tak lupa sebelum menyembelih, Ustadz Bukhori berdoa dulu, menancapkan beberapa batang dupa di samping lubang penampungan darah dari kambing. Domba disembelih, darah mengucur deras. Lalu umborampe berupa kembang 7 rupa sejenisnya itu dimasukkan ke dalam lubang pula. Barulah ditutup kembali dengan tanah. Lalu kepalanya dibungkus kain putih, dimasukkan kresek, dimasukkan ke dalam karung beserta kakinya, dan dibawa oleh salah satu muridnya Ustadz Bukhori, ditemani oleh Kang Dani menuju ke pinggiran sungai Ciujung. Orang Banten tahulah mungkin ya sungai Ciujung. Karena kalau tidak salah, sungai itu sungai terpanjang di daerah Banten sana. Nah, tibalah nih ceritanya di pinggiran sungai Ciujung sekitar jam 4 sore. Sebelum melarung kepala kambing beserta 4 kakinya, murid si Ustadz Bukhori ini bakar dupa dulu. Bakar dupa ditancapkan tuh di atas tanah pinggiran sungai Ciujung, lalu menaburkan kembang 7 rupa, memejamkan mata membaca sesuatu yang tak dipahami oleh Kang Dani. Baru selepas itu, karung berisi kepala domba dan 4 kaki dilempar ke sungai, dan tepat ketika karung berisi kepala jatuh ke permukaan sungai, Kang Dani hampir lompat ketakutan. Muncul kepala ular yang begitu besar langsung melahap kepala domba beserta karungnya. Itu apa Kang? Itulah bentuk wujud dari dangiang yang terikat perjanjian darah dengan keluarga besar
istri Kang Dani. Sebaiknya kita pulang karena mereka sudah mulai berdatangan. Buru-buru nih, Dani dan muridnya Ustadz Bukhari pun balik kembali ke rumah. Selepas selesai pelarungan penyerahan ganti tumbal, malam harinya jam 9, Utami disuruh mandi wajib dengan air yang dicampur kembang 7 rupa serta minyak japaron merah. Baunya wangi tentunya. Utami pun mandi layaknya seperti mandi junub. Selepas selesai mandi, mengenakan kembali pakaiannya. Lalu oleh Ustadz Bukhari disuruh masuk ke dalam kamar khusus untuk ritual pelepasan rantai tumbal, pelepasan kutukan. Dani pun ikut serta. Dani hanya duduk diam memperhatikan ketika istrinya yang mengenakan mukena disuruh berbaring telentang. Lalu Ustadz Bukhari meletakkan sesaji berupa kembang 7 rupa beserta sejenisnya di sudut kamar ritual itu. Membakar dupa pula lantas mendekat duduk bersila menghadap ke tubuh Utami yang tidur telentang. Lalu tangan kanannya diletakkan tepat di pusar dari Utami. Ustadz Bukhari di sini lantas mulai membaca doa sambil memejamkan mata, tawasulan, baca-baca ayat, doa-doa khusus, dan sejenisnya berdasarkan apa yang dipahami dan dikuasai oleh Ustadz Bukhari. Nah, ketika dalam proses pengobatan ini, mata Utami mendelik. Dari sorot mata dan raut wajahnya seperti bukan Utami. Bahkan perlahan tubuh Utami ini mulai kejang-kejang. Dani khawatir melihat kondisi istrinya seperti itu. Namun di sela bacaannya, Ustadz Bukhari memberi isyarat agar Dani diam. Ustadz Bukhari mulai mengeraskan bacaannya. Tubuh Ustadz Bukhari pun gemetar seperti yang berusaha menahan sesuatu. Seperti yang sedang melawan sesuatu yang tak kasat mata. Keringatnya mulai bercucuran. Namun di tengah sedang konsentrasi melawan makhluk yang menjerat jiwanya Utami, puak! Ada suara yang meledak di atap kamar ritual. Dan bertepatan dengan itu pula Ustadz Bukhari terpental membentur dinding kamar ritual, mengeluarkan darah dan pingsan menjerit di depan Dani. Ustadz Bukhari pingsan dengan darah mengucur deras dari sudut bibirnya. Utami pun sama, langsung pingsan seketika. Mendengar itu yang di luar, murid-muridnya Ustadz Bukhari beserta keluarga berhamburan masuk ke dalam kamar. Melihat kondisi Ustadz Bukhari, semua kaget. Ustadz Bukhari pun langsung dipapah, digotong, dipindahkan ke kamar tidurnya. Dani pun menceritakan apa yang dia saksikan. Nah, di sini anehnya, suara ledakan tadi hanya Dani yang mendengar. Penghuni rumah lainnya tak ada yang mendengarkan suara apapun. Dani pun yang khawatir akan kondisi Utami, dia bertanya ke murid-muridnya Ustadz Bukhari. Tenang aja Kang Dani, ini cuma pingsan, nanti pun sadar sendiri. Yang lebih saya khawatirkan itu kondisi Ustadz Bukhari. Sepertinya begitu parah, beliau menderita luka dalam. Nah, singkatnya nih, besok paginya, pas azan subuh, si Utami tersadar. Namun Ustadz Bukhari baru tersadar sekitar jam 7 pagi. Itu pun bangun dengan begitu kepayahan. Mukanya pucat pasi seperti orang yang baru sembuh dari sakit. Jalan pun dipapah sama istrinya. Ustadz Bukhari keluar dari kamar, menemui Utami yang baru sadar beserta Dani. Dan di depan Dani serta Utami, Ustadz Bukhari berkata, "Mohon maaf Kang Dani. Saya sudah berusaha keras semampu saya. Tapi Kang Dani, dangyang Gunung Salak ini begitu kuat. Saya tak sanggup. Bisa hidup kembali pun itu sudah keberuntungan bagi saya.
kutukan kematian di tubuh Utami istrimu sudah mendarah daging dan tak bisa dikeluarkan, dilepas sama sekali. Saya tak sanggup, cari orang lain saja, cari orang lain. Maaf Kang Dani, ucap Ustadz Bukhori. Dengan putus asa, Dani serta Utami hanya bisa pasrah. Karena Ustadz Bukhori yang mereka andalkan pun ternyata hampir mati pula karena nekat mau melepas kutukan kematian perjanjian darah. Akhirnya mereka berdua pun pamitan pulang balik lagi ke Jakarta. Di sini Dani agak sedikit menyesal. 12 juta bro. Tahun berapa loh? Tahun 2000-an. Gede lah. Dani walau sedikit menyesal, tapi apa daya. Namun di sini Dani tetap semangat ingin menyembuhkan istrinya. Dia bertekad tak akan berhenti untuk berikhtiar. Sampai 1 minggu pasca pulang dari Banten nih. Seperti biasa Dani ini pamitan pagi-pagi lepas sarapan berangkat ke tempat kerja. Naik motor. Mencium kening istri dan anaknya. Utami mencium tangan sang suami. Dani sambil tersenyum mengendarai motornya berlaru dari depan rumah kontrakan. Namun Utami ketika melihat senyuman sang suami, jantungnya bergemuruh kencang. Ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Rasa khawatir yang datang tiba-tiba. Namun Utami menepis itu semua. Mungkin cuman perasaan saja. Nah, selang 2 jam kemudian, ada yang datang ke kontrakan Utami. Ketika Utami membuka pintu, orang berseragam polisi bertamu. Apa betul ini dengan Bu Utami, istri dari Pak Dani? Betul Pak, ada apa ya Pak? Ibu mohon maaf, Pak Dani terlibat kecelakaan tunggal. Kondisinya begitu parah dan sekarang ada di rumah sakit. Ucap kedua polisi itu. Di sini hampir jatuh syok Utami. Untung ditahan sama Pak polisi. Ya Allah Pak, suami saya Pak. Yang sabar ya Bu, sebaiknya Ibu segera ke rumah sakit melihat kondisi suami Ibu. Utami pun diantar sama Pak polisi ini nih. Ya Allah, ini polisi baik banget loh. Nganterin Mbak Utami. Itu langsung ke rumah sakit melihat kondisi dari Dani. Namun ketika masuk ke ruangan tempat Dani, saat itu pula lah dia melihat Dani menoleh dengan pandangan mata sayu, tersenyum, namun lekas menutup mata, terkulai lemah, tak bernyawa. Di sini Utami menjerit memeluk jenazah Dani suaminya. Dalam hati dia mengutuk karena tahu betul Dani suaminya mati. Pasti berkaitan dengan perjanjian darah keluarga besarnya di Cirebon sana. Di sini, pasca kematian Dani, Utami ini hampir gila. Mentalnya terguncang. Kejiwaannya agak sedikit terganggu. Depresi. Sampai adik iparnya, adik dari Dani itu, setiap hari menginap di rumah Utami agar Utami bisa pulih dari rasa kehilangan ditinggal mati Kang Dani. Namun di sini dampaknya apa? Pasca Utami bisa kembali pulih mental dan jiwanya, Utami mengutuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyalahkan apa yang dia derita, nasib buruk yang menimpa dirinya kepada Allah. Dia salahkan Allah, menyalahkan takdir, menyalahkan Allah yang mengatur kehidupan manusia, memberikan ujian yang begitu berat sampai merenggut nyawa suami yang begitu dia cintai. Udah masih Utami teh jauh dari agama, sholat juga kagak. Utami mengutuk Allah, mengutuk Tuhannya. Dan akhirnya apa? Utami murtad dari keislamannya.
Ya walaupun tak pernah menjalankan keislamannya. Utami murtad keluar dari keislamannya karena menyalahkan apa yang terjadi kepada dirinya. Salah Allah katanya. Dan Utami di sini, pasca murtad semakin dikejar-kejar rasa takut kematian. Takut akan kematian. Sampai akhirnya apa? Utami nekat. Dia titipkan anaknya kepada adik almarhum sang suami. Utami daftar ke PT penyalur tenaga kerja. Dia pun memilih pergi ke luar negeri, bekerja jadi TKW di Singapura untuk menghindar dari jerat bayang-bayang kematian. Tiap bulan Utami mengirim uang untuk biaya anaknya kepada adik iparnya. Utami tak menikah lagi. Dia hanya terus bekerja dan bekerja mencari uang untuk anaknya dari Dani. Dan Utami tak pernah pulang sama sekali ke Indonesia. Karena dalam pikiran Utami, ketika pulang ke Indonesia, maka berpulanglah juga dia dari alam kehidupan manusia. Jadi kalau pulang ke Indo, pikiran Mbak Utami, dia akan mati. Sedangkan pasca keluarga besar Utami mengetahui Utami murtad, seperti yang Akang bilang, ini walaupun mereka bersekutu dengan siluman, keluarga besar Utami di Cirebon ini fanatiknya bukan main. Maka mereka pun mencoret Utami dari kartu keluarga dan tidak menganggap Utami sebagai saudara. Karena murtad katanya. Ya walaupun dua-duanya ini nggak ada yang mending. Sedangkan Nela, anak dari hubungan haram dengan Pardi, dalam pengasuhan neneknya, Bu Asi, sekarang ini sudah kaya raya, punya beberapa showroom motor. Dan Utami yakin anaknya pun ikut dalam ritus perjanjian darah Gunung Salak. Dan hingga detik ini Utami tak pernah balik lagi ke Indonesia, tetap tinggal di Singapura sana, bahkan bertekad mati di Singapura pula tanpa kembali menginjakan kaki ke tanah airnya. Dan di Cirebon, keluarga dari Mbak Utami hingga saat ini masih melanjutkan kontrak perjanjian darah dengan para dangiang Gunung Salak. Nah, itulah kisah dari Mbak Sri Utami dalam cerita Rumah Pesugihan di Singapura. Semoga dari kisah ini baraya semua bisa mengambil hikmah yang baik. Jangan pernah mengikuti jejak langkah keluarga Mbak Utami, karena tak pernah ada akhir bahagia dari perjalanan ini.